ini adalah kertas EKG. Ya, kertas EKG ada garis-garisnya ya. Nah, ini ada arti dan ada nilainya. Jadi bukan sembarang garis-garis hanya untuk sebagai variasi, tapi ini ada nilai dan ada artinya ya. Coba pergi ya, 1/2 atau 1/3. Oke. Di dalam EKG itu di dalam kertas EKG itu ada istilahnya ada dua ya. Ada kotak besar dan ada kotak kecil. Yang mana kotak besar? Yang mana? Yang merah. Nah, betul ya. Jadi kotak besar itu yang saya tandain ini. Ini namanya kotak besar. Ya. Satu kotak besar terdiri dari berapa kotak kecil? Dua lima ya. Jadi 5 ke pinggir, 5 ke atas. Nah, kita tidak usah menghitung secara keseluruhan isinya, tapi hanya menghitung ke pinggirnya ada berapa, ke atasnya ada berapa. Jadi ke pinggirnya ada berapa? 5, ke atasnya 5. Ya, kita tahu ya bahwa di dalam kertas EKG itu ada kotak kecil dan ada kotak besar. Nah, satu kotak kecil ke pinggir, mau ke kiri mau ke kanan, itu menunjukkan waktu ya. Satu kotak kecil ke pinggir itu menunjukkan waktu ya. Waktu si jantung berkontraksi. Nilainya adalah, satu kotak kecil nilainya adalah 0,04 detik. Berapa nilainya? 0,04 detik. Itu satu kotak kecil. Berarti satu kotak besar nilainya berapa? Waktunya berapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Satu kotak besar tadi ada berapa kotak kecil? Bukan, kita bukan ngisi isinya, tapi 5 ya, 5 ke pinggir. Sekarang satu kotak kecilnya nilainya waktu 0,04 detik. Berarti satu kotak besar berapa waktunya, nilai waktunya? Ayo. 0,20. 0,20. Tinggal 0,04 dikali 5. Nah, itu ya. Sekarang satu kotak kecil ke atas itu menunjukkan tegangan atau voltase. Ya. Nilai satu kotak kecilnya ke atas itu 0,1 milivolt. 0,1 milivolt. Jadi satu kotak besar berapa tegangannya? 0,05. Satu kotak kecilnya 0,1 milivolt. Berarti satu kotak besar tegangannya 0,5. Tinggal dikali 5, kan ada 5 kotak ya. Oke. Jadi nggak berbicara isi ya. Kalau isi kan 5 kali 5 25 kan. Jadi pokoknya ke pinggir, ke atas gitu ya. Udah paham ya kertas EKG ya? Ya, jadi dalam kertas EKG itu ada kotak kecil dan ada kotak besar. Satu kotak kecil ke pinggir itu menunjukkan waktu. Satu kotak kecil ke atas itu menunjukkan tegangan atau voltase. Nilainya satu kotak kecil ke pinggir 0,04. Satu kotak besar 0,20. Satu kotak kecil ke atas menunjukkan tegangan. Satu kotak kecilnya bernilai 0,1 milivolt. Satu kotak besar nilainya 0,5. Sip ya. Udah tahu nih kertas. Nah, kertas sudah tahu. Sekarang, nah
di dalam EKG itu ada di dalam grafik EKG itu seperti ini. Ini grafik EKG. Ada nama gelombangnya. Kan ini yang baru bergelombang tuh, ada gitu, ada yang gini, ada yang gitu. Ya. Nah, ini ada namanya gelombangnya. Gelombang EKG itu adalah gelombang P, Q, R, S, T. Itu gelombang EKG. Jadi ada gelombang apa aja? P, Q, R, S, T. Nah, gelombang P, QRS. Nah, QRS itu satu paket. Jadi QRS itu satu paket. Namanya sering disebut kompleks QRS. Jadi gelombang P, QRS dan T. Itu ya. Jadi gelombangnya P, QRS dan T. Oke. Sekarang kita harus tahu apa itu gelombang P, apa itu gelombang QRS, apa itu gelombang T. Nah, kita harus tahu ya. Oke. Sebelum kita ke sana, saya ingin tanya dulu. Jantung dibagi berapa bagian? 4. 4. Apa saja? Aorta, ventricle kiri kanan, Ventrikel kiri, ventrikel kanan. Terus? arteri kiri, arteri kanan. Hah? Ventrikel kiri, ventrikel kanan, terus? Atrium kanan, atrium kiri. Atrium kanan, atrium kiri. Pinter. Atrium ada di atas, di bawah? Di Di atas, atas. Ventrikel di bawah. jantung ke itu ya, ke kiri. Set. Atrium di atas, kiri kanan, ventrikel di bawah, kiri kanan. Nah, suara jantung seperti apa? Loop. Betul ya. Jadi kalau kita ilustrasikan, ini atrium, ini ventrikel, ya. Loop, dub. Itu kan bergantian ya. Loop, dub, seperti itu. Nah, gelombang P itu yang ini. Gelombang P. Grafik yang pertama muncul kayak bukit kecil gitu. Ini yang ini. Nah, yang ini gelombang P. Gelombang P muncul ketika atrium berkontraksi. Loop, muncullah P. Ya. Jadi sekali lagi, loop muncul P. Nah, yang keduanya adalah dub. Ya, ini udah loop, ini istirahat, ini dub. Apa yang berkontraksi? Ventricle. Ventrikel. Saat ventrikel berkontraksi maka muncul gambarannya QRS. Yang ini. QRS. Nah, itu teh ventrikel berkontraksi. Jadi kalau yang atrium berkontraksi hanya memunculkan gambaran P aja gitu, kayak gunung, kayak bukit sedikit. Kalau ventrikel karena dia besar, dia munculnya gitu langsung. QRS itu ventrikel berkontraksi. Jadi pada saat atrium berkontraksi maka muncul gelombang P. Pada saat ventrikel berkontraksi muncul gelombang QRS. 3 gelombang langsung. QRS. Kalau gelombang T apa Pak? Gelombang T. Ini gelombang T apa? Gelombang T itu muncul tatkala pada saat atrium berkontraksi. Ini muncul P, QRS. Nah, pada saat si ventrikel relaksasi, istirahat sebelum si atrium berkontraksi, itulah gelombang P. Jadi saat ventrikel istirahat kembali ke semula sebelum si atrium berkontraksi, itu gelombang T. Ya, seperti itu. Oke. Jadi tahu ya, gelombang P adalah gelombang yang muncul saat bukan pertama kali atrium berkontraksi. Gelombang QRS muncul
Saat ventrikel berkontraksi. Ventrikel berkontraksi ya. Berkontraksi itu bahasa EKG-nya depolarisasi. Jadi gelombang P itu adalah depolarisasi atrium, gelombang QRS adalah depolarisasi ventrikel, gelombang T, nah kalau istirahat repolarisasi ventrikel itu istirahat ya. Oke, sudah ya, udah tahu ya. Jadi pada saat nanti dapat gambaran EKG yang gini, kita udah harus tahu mana gelombang P, mana gelombang Q, mana gelombang R, mana gelombang S. Udah tahu belum? Belum? Oke. Mana? Coba ini. Gelombang yang pertama muncul gelombang apa? P. Betul ya. Gelombang P tadi gelombang karena ada atrium berkontraksi. Nah, ini gelombang P nih. Ini kan baru muncul nih. Ini P. Terus gelombang apa lagi yang ada? Q. Nah, ini Q. Ini R. Ini S nih yang di bawah. Wah, nulis S di balik. Balik tuh. Enggak ya. Hanya dari sini. Nah, ini gelombang P. Terus ini P lagi gitu aja P, ini Q, ini R, ini S, ini T. Nah, terus aja sampai sini. Begitu ya. Jadi kan kalau jantung kan nggak berhenti kan terus ada blub. Makanya kayak gini terusnya bolak-balik. Nah, nanti yang bawah seperti apa nanti? Udah paham ya? Nah, oke ya. Saya coba yang ini mana P-nya nih? Kayak ini, P-nya mana? Ini Pak. Mana? Ini. Nah, betul, ini P. Q-nya mana? Q-nya yang ini Nah. atas. Ini Pak kecil atas. Allah. Yang bawah. Di bawah. Nah, ini Q. Pokoknya Q itu di bawah. R, nah R itu yang ke atas. S ini Samping Q. ini T. P-nya mana lagi? Itu yang kecil. Ini Pak. Ini, nah ini P lagi, ini Q, ini R, ini S, ini T, gitu ya. Oke, betul ya. Nah sekarang kita harus tahu berapa nilai normalnya dari tiap gelombang. Oke, nah ada nilai normalnya. Gelombang P normalnya adalah maksimal 0 waktunya maksimal 0,12 detik. Jadi 0,12 detik berapa kotak kecil? Ayo, tadi. 3. Tiga. Nih. Dan nomor. Nih gelombang P nih, nah gelombang P kayak ini. Ini gelombang P nih yang warna ini. Nah, gelombang P dihitung, untuk menghitung gelombang P dihitung dari mulai dia naik dari sini sampai dia turun di sini. Nah, kita hitung berapa kotak kecil dia memerlukan waktu dari mulai mau naik sampai dia turun ya. Jadi dari sini ke sini kita hitung berapa kotak? 1 2 3. Itu caranya ya. Contoh lagi saya buat gelombang P di sini. Nah, ini gelombang P contoh misalnya. Jadi kita hitung dari sini sampai ke sini. Berapa kotak coba? 1 2 3 4.
Normal tidak kalau 4? Tidak. Karena normalnya tadi 3. maksimal Maksimal 3. Jadi kalau 2, 1 itu masih Normal. Nah, kalau 4 berarti dia perlu waktu yang lebih lama. Tidak normal. Berarti si pasien tersebut kalau kita melihat gambaran EKG-nya ada kelainan di gelombang P, ada gangguan di mana? Di atrium. Gangguannya seperti apa? Nah, kalau P-nya dia lebar atau ya ini lebar dulu lah. Lebar, maka dimungkinkan si atriumnya mengalami pembengkakan, membesar atriumnya, sehingga jadi kayak balon. Kalau balon sebelum kita tiup dengan setelah kita tiup, pada saat kembali ke semula, kan yang sudah ditiup mah jadi melar ya, melar dan menjadi besar. Jadi elastisitasnya jadi berkurang ya. Nah, pada saat dia berkontraksi, balon yang baru mah akan cepat, tapi kan yang sudah lama mah akan lambat, karena melar ya sudah tidak elastis. Jantung pun sama seperti itu. Jadi pada saat atrium mau berkontraksi, dia perlu waktu yang lama karena tadi mengalami pembengkakan, sehingga ininya menjadi lebar. Itu ya. Nah, itu adalah lama waktunya. Tegangannya atau voltasenya, nilai normalnya maksimal 0,3 milivolt. Jadi berapa kotak? 3. 3 kotak ya. Jadi nah kalau mengukur tingginya tegangannya, kita ambil garis lurus lalu kita ukur dari sini 1 2. Ini 2 ya. Nah, kalau misalnya dia gambarannya tinggi sekali sampai gini. Nah, 1 2 3 4. Itu berarti dia sudah abnormal ya, sama seperti itu ya. Gejalanya sama, dia mengalami pembengkakan seperti itu. Oke, itu gelombang P. Sekarang gelombang QRS. Gelombang QRS normalnya waktu yang diperlukannya adalah 0,12 detik. Jadi berapa? 2. 0,12 berapa kotak? 3 sama kan, yang P juga 0,12 tadi ya. Jadi 3 kotak kecil ya. Ukurnya dari mana? Dari sini. Nah ini Q. Dari mulai dia turun Q R S sampai titik S. Jadi kalau yang ini 1 2, ini 2 kotak. 2 kotak normal tidak? Normal karena masih di bawah 3 ya. Kalau dia lebar kayak gini misalnya nih. Nah, kayak gini itu bisa berapa kotak? Ini bisa 4 kotak. Ya. Jadi lebarnya waktu yang diperlukannya adalah sama 0,12. Sekarang gelombang T. Nah, gelombang T normalnya adalah maksimal di 0,20 detik. Berapa kotak? 5. Ya, jadi lebih lebar. Dan dia harus ke atas. Kalau dia ke bawah, gini, ada yang ke bawah. Dia mengalami, jadi jantungnya mengalami kekurangan oksigen, khususnya di daerah. Kalau T tadi apa? Ventricle. Kan T itu adalah saat ventricle relaksasi. Ya. Jadi kita tahu nanti kalau ada kelainan di gelombang P, oh berarti pasien ini mempunyai ada gangguan di bagian atrium. Kalau ada gangguannya di QRS, berarti gangguannya di daerah ventricle masuk T. Itu ya. Itu yang dasar-dasarnya. Oke. Jadi udah tahu ya. Apa nilai normalnya udah tahu ya? Oke. Setelah itu, nah
kita akan masuk ke sini. Pada saat kita mendapatkan hasil atau setelah kita merekam EKG, kita akan mendapatkan hasil nih. Dapat hasil. Apa yang harus kita nilai? Apa yang harus kita lihat, ya. Yang pertama yang harus kita nilai, apakah gelombangnya sinus atau bukan, ya, sinus atau bukan. Nah, apa yang dimaksud dengan gelombang sinus? Gelombang sinus itu adalah setiap gelombang ada gelombang P-nya dan setiap gelombang P langsung diikuti oleh gelombang QRS. Ya. Apabila setiap gelombang P diikuti oleh QRS, maka itu namanya gelombang sinus. Emang ada Pak yang nggak diikuti oleh QRS? Ada. Jadi setelah gelombang P, dia P lagi, P lagi, P lagi, baru QRS. Ada yang seperti itu. Contoh di gambarnya gini. Misalnya gini. Ini P. Kan harusnya QRS ya. Iya. Nah ini mah gini. P, P lagi, P lagi, P lagi, baru QRS. T. P lagi, P lagi, P lagi, P lagi, QRS. Nah ada yang kayak gitu. Jadi kayak gergaji, mata gergaji. Nah, ini kenapa? Kalau ada gangguan gini berarti gangguannya di mana? Di atrium, di ventrikel? Atrium. Di atrium. Jadi kalau kita ilustrasikan gini, kan harusnya dia gantian ya. Loop, P, QRS, P, QRS. Nah ini mah gini. P QRS, P QRS. Nah, gitu ya. Jadi dianya ngegetar gitu. Jika munculnya P dulu, P baru QRS. P gitu. Gitu ya. Oke. Tadi yang pertama, apakah gelombangnya sinus atau tidak? Cirinya gelombang sinus? Diikuti QRS. Ya, setiap gelombang P langsung diikuti oleh QRS. Itu yang pertama. Oke. Mana bisa? Nah, kalau kita lihat gambar yang ini, apakah setiap gelombang P diikuti oleh QRS? Iya. Iya, ini P QRS, P QRS, P QRS. Nah, berarti ini gambarannya apa? Sinus. Berarti ini sinus ya. Oke. Yang kedua, yang harus kita ketahui, yang harus kita nilai adalah apakah irama jantungnya teratur atau tidak teratur, reguler atau irreguler. Caranya gimana? Nah, caranya gini. Ambil kertas ya, kertas kosong. Lalu kita tempelkan, dekatkan. Nah, kita kasih tanda di gelombang R dan gelombang R yang satunya. Lalu kita ukur ke yang lain. Sama tidak? Sama. Sama tidak? Sama. Sama? Sama. Berarti ini iramanya Reguler. reguler ya. Ini iramanya reguler. Coba yang ini ya. Ini setiap gelombang P diikuti QRS enggak? Diikuti. P QRS ini berarti sinus ya. Kalau yang ini diikuti juga sinus. Ini coba P-nya mana ini? Ada yang tahu P-nya mana? Coba. Nih ya, dari sini nih. Atau dari sini. P-nya mana? P-nya yang ini Pak, yang Mana? hitam. Ah, ini betul. Ini P, Q, R, S, T. Terus P-nya lagi mana? Ini Pak. Ya, betul. Ini P, Q, R, S, T. Berarti ini sinus bukan? Sinus ya. Berarti ini sama sinus. Ini juga sinus. Ini sinus. Oke. Sekarang iramanya yang ini kan sudah ketahuan reguler. Kita lihat yang ini. Ini ke sini.
Ini sampai sini nih. Kita bandingkan, sama tidak? Sama. Ini Tidak. sama. Oke. Berarti ini reguler. Sekarang yang ini. Ini. Sama tidak? Sama. Ini sama? Sama. Sekarang yang ini. Sama tidak? Tidak. Tidak. Sama tidak? Sama tidak? Tidak. Berarti Irregular. irregular. Nah, ini irregular ya. Ini reguler, ini reguler. Oke. Udah tahu ya iramanya cara ngukur irama. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, kita hitung atau ketahui heart rate-nya. Apa heart rate itu? Heart rate apa heart rate? Denyut nadinya, ya pintar. Cara mengukur denyut nadi biasanya kita gimana? Dihitung. Ya, caranya gimana biasanya? Iya, manual ya, dihitung nadinya di tangan. Nah, dengan gambaran EKG kita bisa menghitungnya. Ya, caranya gimana? Caranya gimana? Ada yang bisa? Tidak bisa. Oke. Caranya adalah ada 3 rumus. Ada 3 rumus untuk menghitung atau mengetahui heart rate pasien. 2 rumus khusus digunakan untuk gambaran EKG yang reguler. 1 rumus khusus digunakan untuk irregular. Ya. Oke, rumus yang pertama. Rumus yang pertama adalah 1500. Rumus yang pertama adalah 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara gelombang R ke gelombang R. Ya. Ulangi lagi. Rumus yang pertama adalah 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara gelombang R ke gelombang R. Kita akan coba praktekkan ke gambaran EKG yang nomor 1. Tadi katanya apa rumusnya? 1500 dibagi jumlah kotak kecil antara R. Ya, kita lihat sini antara gelombang R ke gelombang R ya, mau dari sini ke sini, mau dari sini ke sini, mau dari sini ke sini, pokoknya mah antara R dengan R aja. Kita coba lihat yang ini satu aja ya. Kita hitung kotak kecilnya ya. Tadi kan kotak kecil, jumlah kotak kecil, betul kan? Nah, kita hitung yang masih full ya. 1, 2, 3. Ada 3 kotak yang masih full, dikali berapa? 25. Kali 5. Jangan 25, pokoknya kita ngitungnya jangan isi, tapi ininya aja. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini kan ada sisanya nih. 16, 17, 18. Ini 20 gitu ya. 20. Sok masukin ke rumus. Jumlah kotak kecilnya ada 20. 75 pintar ya. Jadi ini heart rate-nya 75 kali per menit. Ya. Sekarang yang ini pakai rumus yang kedua. Ya. Rumus yang kedua adalah 300 dibagi jumlah kotak besar antara gelombang R ke gelombang R. Ya, yuk kita praktekkan. Ya. Ini gelombang R, ini gelombang R.
Tadi yang dihitung katanya apa, kotak apa? Kotak besar. Ada berapa kotak besarnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sok masukin ke rumus. 100 bagi 6. Berapa? 50. Pintar lu. 50 kali per menit. Yang ini. Sok, mau pakai rumus yang mana boleh lah. Sama reguler. Berapa? Mau pakai rumus yang mana? Yang kedua, Pak. Yang kedua, sok. Ada 2 kotak. Dua. 2. 150. 150. Oke, udah tahu ya. Kalau yang ini, Ini rek mana sih? ada beda-beda, ada bedanya. Nah, makanya untuk yang irregular nggak bisa pakai rumus yang dua ini. Ya, karena beda-beda. Ayeuna pakai nu ieu hasilnya sekian, pakai nu ieu hasilnya sekian, kan beda. Nggak boleh seperti itu. Ya. 1.500. Ya, jadi kita pakai rumus yang ketiga. Tulis rumusnya. Rumusnya adalah jumlah gelombang R, ya, jumlah gelombang R dalam 6 detik, jumlah gelombang R dalam 6 detik dikali 10. Sok, Sanu bisa lah, pintar atau. Oh, jumlah gelombang R udah tahu kan? Udah tahu ya? Ini gelombang R, ini R, ini R, ini R. Dalam 6 detik dikali 10. Sok, jadi kumaha? Kotak narik kumaha. Jumlah gelombang R dalam 6 detik. So, jadi kumaha? Ngitungna. Kan udah tahu tadi satu kotak kecil nilainya 0,04 detik. Sekarang dalam rumusnya dalam 6 detik. 6 detik 6 kotak. Nah, oh, siapa yang paling encer otaknya? MM-nya dipakai 0,4. Saya kasih clue nih. Satu kotak kecil berapa nilainya? 0,4. 0,04. 0,04. Satu kotak besar 0,1. 0,20. 0,20. 0,20 detik ya. Iya. Sekarang yang diminta 6 detik. Berarti berapa kotak besar? Ayo. Berapa kotak besar? Iya, pokoknya 6 detik. Berarti 6 detik itu berapa? Kan satu kotak besarnya 0,20 detik, 0,20 detik ya. Sekarang yang di dalam rumus itu yang diminta 6 detik. Ayo, seberapa? 2 kotak. 2 kotak. Salah. Yo, masih pagi. Udah sarapan belum? Belum. Oh, paling. Ayo. Kasih clue lagi. Kalau 1 detik berapa kotak besar? Satu kotak besarnya kan 0,2. Sekarang 1 detik berapa kotak besar? 0,2
ditambah 0,2 supaya menjadi 1 jadi berapa kotak? 3. 3. 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 kalau 3 berarti 0,6. 5 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 jadi berapa? 0,5 5. 0,1 berarti 1 detik. Sekarang yang diminta berapa detik? 6. Jadi berapa? 3. Kok 3 sih? Kan 5 atas. 5 aja cuman 1 detik. Kan berasa 5 cuman 1 detik kan? 30. 30. Teman ini itu. Jenius ya. Tinggal 6 detik. 6 dibagi 0,2 atas masih liar. Iya. Ini Pak. Kan di rumusnya itu cari jumlah gelombang R dalam 6 detik. Nanti dikali 10 kan gitu ya rumusnya. Sekarang yang harus kita tahu 6 detik itu berapa panjang. Nah yang kita ketahui kan satu kotak besarnya nilainya 0,2 detik. 0,2 detik tambah 0,2 detik tambah 0,2 detik tambah 0,2 detik tambah 0,2 detik itu baru 1 detik. Sekarang untuk menjadi 6 detik jadi berapa lagi? 1 detik aja udah 5 kotak. Berarti untuk 6 detik 5 aja dikali 6. Betul? Jadi 30. Ngerti nggak? Nih gambarnya mananya? Masih belum ngertos. Oh, kakinya di sini. Satu kotak ini berapa tadi? 0,2 ya. Nih 0,2 sama di ini berapa? 0,2. Ini 0,2. Ini 0,2. Ini 0,2. 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2 0,2 jadi berapa? Iya, berarti ini 1 detik. Sekarang yang diminta berapa detik? 6. Berarti kan tambah di 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 6. Nah, berarti berapa kotak besar semuanya? 30 begitu ya. Ya, sekarang kita langsung ke sini praktekkan ke gambaran EKG yang kira-kira. Tadi sudah diketahui 30 kotak besar itu 6 detik. Ya. Kita hitung di sini. Kotak besarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Berarti dari sini ke sini masukkan ke rumus tadi rumusnya apa? Jumlah gelombang dalam 6 detik dikali 10. Nah, betulnya kan udah ketahuan. Sekarang hitung jumlah gelombang R-nya. Ada berapa jumlah gelombang R dalam 6 detik? 7. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. dikali 10 berarti 70. Nah, ini berarti 70 kali per menit. Ya, paham? Oke. Sudah tahu nih kita nih pasien heart rate-nya berapa?
Matrik yang normal berapa? Pertama inspirasi 60 sampai 100. 60 sampai 100. 60 sampai 100. Kalau 75 normal tidak? Normal. Normal. Berarti ini normal ya. Normal. Kalau yang ini Tidak. kurang dari 60. Namanya apa? Kurang dari 60 namanya? Bradikni. Bradikardi. 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 Ini berapa ini? 150. Ya, normal tidak? Tidak. Namanya apa? Takikardi. Takikardi. Ini normal. Oke. Ya. Jadi gambaran EKG ini bisa kita simpulkan gambarannya adalah sinus reguler normal. Ini Sinus reguler Bradikardi. Sinus reguler takikardi. Sinus irreguler normal. tuh ya. Jadi itunya bacaannya. Meskipun nanti banyak lagi. Nanti kita lihat gelombang P-nya. Gelombang P-nya normal tidak, KRS-nya normal tidak. Jadi nanti kalau ada yang tidak normal, sinus bradikardi misalnya, sinus reguler bradikardi, P-nya mitral, P pulmonal atau dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita tambahkan. Ya, itu cara baca EKG. Ini yang dasarnya saja. Dengan kita sudah tahu irama, sudah tahu ini sinus atau bukan, dan tahu heart rate pasien, ngitungnya itu sudah bagus. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? EKG sebelum kita ke praktek? Nanti kita akan praktek. Kita coba ke salah satu. Nanti kita baca hasilnya sama-sama ya. Oke, sebelum kita ke praktek, nah EKG ada kabel, ada 2 kabel EKG. Yang pertama adalah kabel untuk ekstremitas, kaki dan tangan. Ini untuk tangan, ini untuk kaki. Yang kedua adalah kabel untuk daerah dada, namanya prekordial. Ya, kalau ini ekstremitas, ini prekordial. Nah, tangan kanan warnanya Kuning merah. kanan. Oh, kanan merah. Ya. Kita lihat nanti di sini ada huruf, ada apa? Ada mana? Kelihatan. Jadi nanti gimana? 4 mata sidik mah. R ya? R. Apa artinya R? Rai. Rai. L biasanya. R. R? L nya. Iya. Benar? L tapi kebalik. Oh ya. Nanti apa? L apa ya? Kiri. Ya apa L? Ya L teh kiri lili atau lili. Apa lu? Lab. Pintar bahasa Inggrisnya. Nguyen deh. Nguyen. Ini apa ini? Dekat sini. Enggak ada, Pak. Aduh. Oh, di mana ya? Oh, ini. R. A. N, Pak. N. Apa N? O N. Not. Not. Artinya naon? Utara.
Atas utara. Ini apa ini? F Pak. F. F apa artinya? Frozen Nggak tahu Pak. F apa Pak? Foot. Apa Oh pun? kaki. Ya. Oke, sip. Jadi ini kanan ya, awas. Kanan merah, kuning, kiri. Kaki kanan hitam, kaki kiri hijau. Ini apa tulisannya? Ini apa Wah, tulisannya? Chinese Pak ini Pak. Chinese. Enggak, bukan C1. itu. C1. Cina Pak yo. Bukan, bukan yang itu. Yang ini C2. C2 ya. C1, C2, C3 sampai C6. Jadi harus berurutan. C1, C2, C3, C4 sampai C6 atau P1, P2. Ada yang di itunya C1, C2, C3 sampai C6. Ada yang P1, P2, P3, P4, P5. Boleh ya di sini. Nah, supaya kita tidak pada saat masang gini dari lagi gini, makanya kita harus hafalkan warnanya. Kenapa? Karena setiap mesin, mau yang mesin lama, mau yang baru, warnanya standar seperti ini. Ya, cara ngapalinnya kalau saya dinyanyikan, begitu. Dari dulu, makanya hafal terus gitu. Nyanyinya lagu Pelangi. Pelangi, Pelangi. Kan saya kemarin sana Pelangi. Lagu Pelangi itu gimana? pelangi Enggak, yang ininya. di langit yang biru. Nah, gitu ya. Sekarang kita praktekkan ke sini. Merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Gitu ya. Jadi nanti kita nggak usah lagi lihat ini. Merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Nah, gitu ya. Seperti itu lagunya. Harus hafal. Ini harus hafal karena kalau kita salah menempelkan kebalik, misalnya harusnya hijau, ini hitam. Harus misalnya merah, ini hijau. Nah, itu salah nanti. Ya. Jadi apa tadi lagunya? Merah, kuning, hijau, coklat, hitam, Coklat hitam, coklat Ungu hitam. kan merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Nah, kan sama ya? Hitam, coklat. Hah? coklat, Coklat. Hitam, coklat. coklat, hitam, Hitam, Merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Ya, oke. Tahu ya? Oke. Nah, Buat apa? posisinya seperti ini nanti ya. P1 atau tadi C1 atau warna merah itu ada di ICS keempat di sternum bagian kanan, dada bagian kanan ya. Jadi ICS keempat itu kita ngambil dari ini clavicula, tulang clavicula. Ambil di bawahnya ya. Di bawahnya 1 2 3 4. Nah, untuk ICS 2 atau P2 itu sejajar. ICS-nya sama ICS 4, sternumnya bagian kiri. Jadi sejajar aja langsung di sini tempel. P3 atau C3 ya. C3 itu atau P3 itu antara P2 dan P4. Makanya kita ukur dulu P4-nya biar nanti gampang. Nah, untuk mengukur P4 kita ukur dari mid clavicula. Clavicula tahu ini? Nah, Ya. mid itu apa? Tengah-tengah. Tengah-tengah mid itu, ya. Jadi dari awal sini sampai akhir sini ambil tengah-tengahnya. Dari sini sampai sini ambil tengah-tengahnya. Lalu kita tarik garis imajiner sampai ke ICS ke 5. Ini kan P2 itu ICS ke 4 ya di sini. Nah, ICS ke 5. Set. Nah, sini. Nah, P3 langsung aja disimpan di antara P2 dan P4 sini. P5 ICS-nya sama ICS 5, jadi P4, P5, P6 itu sama ICS-nya 5. Yang membedakan adalah P4 mid clavicula, P5 axilla anterior atau kelek bagian depan, P6 mid axilla atau kelek bagian tengah. Paham ya? Nah,
Ini harusnya jangan di sini tapi di sini nih ICS 5. Bukan tapi di sini. Jadi gini nanti set. Jadi jangan di tulangnya ya, jangan di tulang tapi di ICS-nya. Kayak ini ICS di tengah-tengah, bukan di tulangnya. Nah ini harus hafal. Kalau ini tidak hafal, nanti salah masangnya. Ya, nanti hafal. Oke, sekarang kita ke praktek yuk. Siapa yang mau jadi pasien? Sidik. Oh, Sidik. Oh, gampang. Apa aja nih? Itu aja. Ngomong aja. Ngomong. Kan ada ya, ada apa? Di sini. Dibuka dulu. Buka lah. Nanti dibukanya. Tidur aja dulu. Ini alatnya yang lainnya mana? Bentar. Jeli kasar itu jeli kasar. Jelinya mana? Ambil dulu. Ambil dulu, udah buka gitu? Udah. Kalau udah ambil dulu. Kalau dulu mah nggak apa-apa, jangan nunggu. Karena